Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiona Alicia Milano dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, peserta dari Ta'alluq Al-18. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi atau teori dari Toharo. Toharo artinya bersuci menurut bahasa. Dalam istilah, Toharo artinya suci dari hadas dan najis, yakni keadaan suci setelah berwudu, tayamum, atau mandi wajib. Ada macam-macam toharo. Pembagian toharo ada dua, yakni bersuci dari hadas berupa melakukan wudhu, mandi, dan tayamum. Kemudian bersuci dari najis berupa menghilangkan najis yang ada di badan, tempat, dan pakaian. Melakukan toharo ada beberapa media yang bisa digunakan, yakni air, debu yang suci, dan batu yang diinjak. Air sendiri dari segi hukum yaitu dibagi menjadi 5, yaitu air suci dan dapat mensucikan seperti air sumur, air sungai, air hujan, dan lain-lain. Air yang dapat mensucikan tapi makruh hukumnya seperti air yang dijemur di tempat logam yang bukan emas. Kemudian air yang tidak dapat menyucikan seperti air yang kurang dari kulah, air yang sifatnya berubah seperti air teh, air kopi, dan air-air yang berbau lainnya. Toharo merupakan perintah agama untuk bersuci dari hadas dan najis. Kedudukan bersuci dalam hukum Islam termasuk amalan yang penting lantaran salah satu syarat sah salat adalah diwajibkan suci dari hadas dan najis. Toharo tak sekedar bersih-bersih badan, tak setiap yang bersih pun pasti sudah suci. Lebih dari itu, suci dari hadas adalah melakukannya dengan berwudu, mandi, ataupun tayamum. Sementara suci dari najis, yaitu menghilangkan kotoran yang ada di badan, pakaian, dan tempat. Najis terbagi menjadi 3 golongan seperti penjelasan berikut. Yang pertama ada najis muaffafah atau disebut juga dengan najis ringan. Najis muaffafah adalah najis dari air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun, serta belum pernah makan sesuatu apapun kecuali air susu ibunya. Kemudian ada najis mutawasitah atau disebut juga dengan najis sedang. Najis mutawasitah merupakan najis yang keluar dari kubur atau dubur manusia atau binatang kecuali air mani, barang cair memabukkan, dan susu hewan yang tidak halal dikonsumsi. Kemudian ketiga ada najis mughaladah atau disebut juga dengan najis berat. Najis mughaladah yaitu najis yang berasal dari hewan, anjing, dan babi. Macam-macam najis dan cara mensucikannya. Yang pertama ada membersihkan najis muaffafah. Sesuatu hal yang terkena najis muaffafah yaitu kotoran kencing bayi yang belum 2 tahun serta masih minum ASI dapat dilakukan dengan percikan air. Maksud percikan air ini adalah air yang mengalir mengenai seluruh tempat terkena najis dan airnya harus lebih banyak dari najis air kencing tersebut. Terkena najis dari air kencing misalnya pakaian sudah dibersihkan menggunakan air mengalir tadi, maka selanjutnya tinggal keringkan seperti air biasa. Ada najis mutawasitah, ialah najis yang cukup berat. Contoh najis mutawasitah ialah kotoran manusia, darah haid, air mani, minuman keras, kotoran hewan yang haram dimakan, bangkai hewan seperti bangkai manusia, ikan, dan belalang. Najis mutawasitah sendiri dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama najis ainiyah yaitu najis yang terlihat rupa, rasa, atau tercium baunya. Yang kedua ada najis hukmiyah yakni najis yang tidak tampak seperti bekas kencing dan miras. Najis mutawasitah Anda dapat membasuhnya diri dengan menggunakan air yang mengalir sampai najis benar-benar hilang. Anda harus membersihkannya sampai tuntas tanpa ada bekas yang melekat. Najis mutawasitah dapat dibersihkan terlebih dahulu, yaitu dengan cara 3 kali cucian atau 3 kali siraman. Ketiga ada najis mughaladah atau disebut juga dengan najis berat. Najis mughaladah yaitu najis yang berasal dari hewan, anjing, dan babi. Di najis-najis yang di atas ada juga najis yang bisa dimaafkan atau bisa disebut dengan najis ma'fu. Yang pertama, bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir seperti kutu dan nyamuk. Yang kedua ada najis yang sangat sedikit. Yang ketiga darah bisul dan sebagainya. Yang keempat kotoran ikan di dalam air. Yang kelima darah yang mengenai atau yang masih ada di dalam daging. Bersuci dari najis dan hadas ada berwudu, mandi, dan tayamum, istinja. Hikmah bersuci atau hikmah dari toharo ini ialah toharo termasuk tuntunan fitrah, memelihara kehormatan dan harga diri orang Islam.
memelihara kesehatan, menghadap Allah dalam keadaan suci dan bersih, tohara berfungsi, menghilangkan hadas dan najis. Yang bisa dapat saya sampaikan mengenai teori-teori taharah, identifikasi dari najis, dan cara mensucikan dari najis tersebut. Apabila ada salah dan kekurangan, saya mohon maaf. Sesungguhnya kesalahan hanya pada diri saya sendiri dan kebenaran hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.